Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Yulianti Raharjo SAMA selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini kami dari kelompok A izin mempresentasikan materi mengenai akuntansi untuk pensiun dan manfaat pasca pensiun. Nah, sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Dwi Laksono dengan NPM belakang 296. Perkenalkan, nama saya Tariti Ramadhani dengan NPM akhir 040. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Wulandari dengan NPM 134. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulina Canda dengan nomor NPM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Dini Cantika dengan NPM akhir 037. Perkenalkan, nama saya Gabriela Fania Krisia Finingtias dengan 3 digit NPM terakhir 237. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira dengan nomor NPM akhir 210. Perkenalkan, nama saya Galandra Amanda Bisono, NPM akhir 159. Baik, di sini kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ada Fundamental of Pension Plan. Nah, dasar-dasar akuntansi dana pensiun atau fundamentals ini salah satunya terdiri dari rencana pensiun atau pension plan. Nah, dalam pension plan ini meliputi pengaturan oleh pemberi kerja atau employer untuk mengelola dana yang akan dibayarkan sebagai tunjangan atau benefits pada karyawan setelah mereka pensiun. Nah, pembayaran dilakukan untuk layanan yang diberikan karyawan selama tahun kerja mereka. Lalu yang kedua, ada 3 entitas utama yang terlibat, yaitu yang A, pemberi kerja atau employer atau company, pihak yang menyumbang kontribus dana. Lalu yang B, ada dana pensiun atau pension fund atau plan. Nah, entitas yang menerima kontribusi, menginvestasikan aset dan membayarkan tunjangan ini adalah entitas hukum dan akuntansi yang terpisah, separate legal and accounting entity. Lalu yang C, yaitu penerima pensiun, karyawan yang menerima manfaat atau benefits. Nah, yang ketiga di sini sifat rencana pensiun. Banyak rencana pensiun bersifat kontributor, di mana karyawan membayar sebagian dari biaya tunjangan atau non kontributor, di mana pemberi kerja menanggung seluruh biaya. Nah, rencana yang memenuhi syarat atau qualify pension plan ini memberikan keringanan pajak atau tax benefits bagi pemberi kerja dan bebas pajak atau tax free status atas pendapatan dari aset dana pensiun. Nah, lalu yang selanjutnya yang 2 di sini masih dengan materi yang sama, yaitu Fundamental of Pension Plan. Nah, di sini tuh ada jenis utama rencana pensiun. Nah, rencana pensiun dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama ada rencana kontribusi yang ditentukan atau bisa kita sebut dengan defined contribution plan. Lalu yang kedua ada rencana manfaat yang ditentukan atau kita sebut bahasa Inggrisnya yaitu defined benefit plan. Nah, untuk rencana kontribusi yang ditentukan atau defined contribution plan ini definisinya itu pemberi kerja setuju untuk menyumbang atau berkontribusi ke perwalian berdasarkan formula, yaitu meliputi faktor usia, lama kerja, dan kompensasi. Peran pemberi kerja hanya mendefinisikan kontribusi yang akan dibayarkan. Nah, manfaat karyawan, tunjangan akhir yang diterima karyawan bergantung pada jumlah yang awalnya dikontribusikan, pendapatan yang diakumulasikan dalam perwalian, dalam penyitaan forfeulers dari karyawan yang berhenti. Nah, resiko ditanggung karyawan. Perusahaan hanya bertanggung jawab atas kontribusi yang disyaratkan oleh formula. Resiko investasi dan kecukupan dana berada di tangan karyawan atau dana pensiun. Lalu yang B ada rencana manfaat yang ditentukan, defined benefit plan. Nah, definisi dari rencana manfaat yang ditentukan itu pemberi kerja menguraikan manfaat yang akan diterima karyawan saat pensiun. Nah, formula manfaat ini didasarkan pada faktor-faktor misalnya masa kerja, tingkat kompensasi. Lalu untuk tujuannya untuk mencapai komitmen tunjangan tersebut, perusahaan harus menemukan pendekatan pendanaan atau funding approach yang sesuai. Untuk resiko dan tanggung jawabnya, karyawan adalah penerima manfaat dari perwakilan atau perwalian dana pensiun. Lalu tanggung jawab utama
perwalian ini adalah melindungi dan menginvestasikan aset agar cukup untuk membayar kewajiban pemberi kerja kepada karyawan. Baik, selanjutnya di sini ada tabel 20.2 mengenai dana pensiun dan beban pensiun. Kita langsung masuk saja ke penjelasannya. Nah, jadi pada kolom perusahaan, daftar perusahaan yang dibandingkan beserta kode negara asalnya DU sama dengan Jerman, BL sama dengan Belgia, HKG sama dengan Hong Kong, CHN sama dengan Tiongkok, dan Inggris Raya. Untuk ukuran dari dana pensiun, total aset yang dimiliki dalam dana pensiun perusahaan untuk mendanai kewajiban pensiun di masa depan. Nah, pengeluaran pensiun tahun 2018, jumlah yang benar-benar dikeluarkan perusahaan untuk pensiun pada tahun 2018 melalui iuran atau pembayaran. Nah, kita langsung next ke penjelasan selanjutnya. Nah, jadi biaya pensiun sebagai persen dari pendapatan rugi sebelum pajak, yaitu metrik kunci yang menunjukkan tingkat beban biaya pensiun perusahaan relatif terhadap kinerja keuangannya sebelum pajak. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban pensiunnya. Selanjutnya kita langsung masuk ke analisis datanya. Nah, di sini ada ukuran dana pensiun terbesar, yaitu Siemens DU memiliki dana pensiun terbesar, yaitu senilai 31.307 juta euro. Lalu Unilever menyusul dengan dana pensiun yang signifikan, yaitu senilai 20.867 juta euro. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang yang besar dalam mengelola dana pensiun. Nah, untuk pengeluaran pensiun terbesar tahun 2018, yaitu BASF atau DU mencatatkan pengeluaran pensiun tertinggi pada tahun 2018, yaitu senilai 730 juta euro. Diikuti oleh Siemens, yaitu senilai 692 juta euro. Beban pensiun paling signifikan yaitu biaya persen pendapatan sebelum pajak. BASF DU memiliki beban paling berat, yaitu senilai 13,80% dari pendapatan rugi sebelum pajak mereka. Nah, peternakan sapi perah internasional CHN juga mencatatkan beban tinggi, yaitu sebesar 12,79%. Ini tuh menunjukkan bahwa bagi kedua perusahaan ini biaya pensiun memakan porsi yang sangat besar dari profitabilitas operasional mereka sebelum pajak, yang bisa menjadi perhatian manajemen. Nah, beban pensiun paling ringan yaitu ada pada AB InBev atau BL, memiliki beban pensiun yang paling ringan yaitu hanya 2,26%. Unilever itu juga relatif rendah di 3,75%. Ini tuh mengindikasikan bahwa biaya pensiun perusahaan-perusahaan ini memiliki dampak yang lebih kecil terhadap laba sebelum pajak. Baik, yang selanjutnya di sini masih pada materi Fundamental of Pension Plan. Nah, yang selanjutnya ini ada resiko dan kompleksitas khusus Defined Benefit Plans. Nah, resiko pemberi kerja yang pertama, yaitu pemberi kerja ini beresiko karena harus menyumbang cukup untuk memenuhi biaya tunjangan yang ditentukan. Lalu ada kompleksitas akuntansi. Nah, dalam kompleksitas akuntansi ini terdiri dari pengukuran dan pengakuan kewajiban terkait dengan variabel masa depan yang tidak diketahui, atau biasa kita sebut dengan bahasa Inggrisnya itu unknown future variables. Lalu yang dua ada isu akuntansi terkait jenis rencana ini sangat kompleks. Nah, lalu yang ketiga ada diskusi akuntansi pada bab ini tuh terutama berfokus pada Defined Benefit Plans karena kompleksitasnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ini adalah the role of actuaries in pension accounting, yaitu peran aktuaris di akuntansi pensiun. Nah, aktuaris itu yaitu individu yang dilatih melalui program sertifikasi yang panjang dan ketat untuk memperkirakan probabilitas peristiwa masa depan dan dampak finansialnya. Industri asuransi itu memperkerjakan aktuaris untuk menilai risiko dan memberikan nasihat tentang penetapan premi dan aspek lain dari polis asuransi. Nah, akuntansi untuk program pensiun manfaat ini tuh pasti sangat bergantung pada informasi dan juga pengukuran yang diberikan oleh aktuarisnya. Selanjutnya ini ada measure of liability dengan alternative approach atau pengukuran kewajiban dengan menggunakan metode alternatif, yaitu kewajiban pensiun pemberi kerja itu kewajiban kompensasi tertunda yang dimilikinya kepada karyawan atas jasa mereka berdasarkan ketentuan program pensiun. Tolak ukurnya ada 3, yaitu yang pertama mendasarkannya hanya pada manfaat yang telah diberikan pada karyawan atau biasa disebut dengan vested benefit. Vested benefit itu ya manfaat yang berhak diterima karyawan meskipun dia itu tidak memberikan jasa tambahan lain kepada perusahaan. Perusahaan itu menghitung vested benefit obligation hanya dengan menggunakan manfaat yang telah diberikan pada tingkat gaji saat ini.
Yang kedua yaitu menggunakan tiket gaji saat ini dengan mengukur kewajiban menggunakan tahun masa kerja yang telah diberikan dan yang belum diberikan atau non-vested. Nah, pengukuran kewajiban pensiun ini disebut dengan accumulated benefit obligation. Lalu yang ketiga, berdasarkan gaji masa depan, yaitu mendasarkan jumlah kompensasi yang ditangguhkan pada masa kerja yang telah diberikan atau vested dan juga belum diberikan atau biasa disebut dengan non-vested dengan menggunakan gaji masa depan. Nah, pengukuran ini tuh disebut dengan defined benefit obligation. Lalu yang selanjutnya, bagian ini tuh menjelaskan bahwa dalam akuntansi pensiun, liabilitas manfaat pensiun itu dihitung berdasarkan nilai kini atau present value dari manfaat yang akan dibayar di masa depan, dan angka-angka tersebut itu dipengaruhi oleh tingkat bunga dan juga masa kerja dari karyawan tersebut. Atau dengan kata lain, itu perusahaan itu harus menghitung berapa besar utang manfaat pensiun yang sudah terkumpul hingga saat ini agar laporan keuangannya itu mencerminkan kewajiban yang sebenarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Definite Benefit Obligation Asset. Net Definite Benefit Obligation Asset atau bisa kita sebut juga dengan status pendanaan adalah defisit atau surplus yang terkait dengan program pensiun pasti. Defisit atau surplus ini dapat diukur dengan rumus Definite Benefit Obligation dikurangi dengan fair value of plan asset jika ada. Jika defisit benefit obligation lebih besar daripada plan asset, maka program pensiun mengalami defisit. Namun sebaliknya, jika definite benefit obligation lebih kecil daripada plan aset, maka program pensiun akan mengalami surplus. Nah, sebagai contoh, ilustrasikan pada akhir tahun, Acer memiliki definite benefit obligation sebesar 4 juta dan plan aset sebesar 3.700.000. Dalam hal ini, Acer melaporkan 300.000 dari 4 juta dikurangi 3.700.000 sebagai pension liability pada Statement of Financial Position. Beberapa pihak berpendapat bahwa definite benefit obligation dan plan asset sebaiknya dilaporkan secara terpisah atau gross approach. Dengan pendekatan ini, maka Acer akan melaporkan definite benefit obligation sebesar 4 juta dan plan asset sebesar 3.700.000. Namun, IASB tidak sependapat karena menganggap pengimbangan atau offsetting Keduanya tersebut sesuai dengan standar mengenai kapan aset dan liabilitas boleh saling hapus. Selanjutnya yaitu reporting change in definite benefit obligation asset. IASB mewajibkan seluruh perubahan pada definite benefit obligation dan plan asset diakui dalam comprehensive income sesuai dengan prinsip accrual based accounting. Perubahan tersebut disajikan pada bagian berbeda di Statement of Comprehensive Income sesuai dengan sifatnya untuk meningkatkan transparansi. Terdapat 3 komponen utama. Yang pertama yaitu service cost, yaitu biaya jasa kini dan masa lalu yang dilaporkan di operating section dan mempengaruhi net income. Selanjutnya yaitu net interest, yaitu bunga atas obligation dan plan asset, dilaporkan di financing section dan mempengaruhi net income. Yang terakhir yaitu pengakuan kembali, yaitu keuntungan atau kerugian aktuaria dan selisih hasil aset, dilaporkan di Other Comprehensive Income atau OC yang mempengaruhi comprehensive income namun tidak mempengaruhi net income. Untuk menentukan current service cost, perusahaan harus menerapkan actuarial valuation method, mengalokasikan manfaat ke periode jasa, dan membuat actuarial assumption. IASB menetapkan penggunaan Project Unit Credit Method yang mengukur pension expense berdasarkan future salary level. Pendekatan ini dianggap paling realistis untuk menggambarkan kewajiban perusahaan terhadap karyawan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya untuk mengukur net interest dapat menggunakan rumus yaitu definite benefit obligation dikali dengan discount rate diambil dengan plan asset dikali discount rate. Perusahaan mengakui interest expense atas kewajiban pensiun dan interest revenue atas plan asset. Keduanya mencerminkan pertumbuhan akibat berlalunya waktu. Sementara perubahan lainnya dilaporkan di other
comprehensive income sebagai pengakuan kembali. Pada slide ini kita akan sedikit membahas mengenai plan assets dan juga actual return. Untuk plan asset sendiri atau aset program pensiun yaitu adalah investasi seperti saham, obligasi, dan juga properti yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan imbal hasil bagi dana pensiun karyawan. Nah, aset ini itu disimpan dalam entitas terpisah atau disebut dengan pension fund dan tidak dapat digunakan oleh kreditur perusahaan. Sedangkan untuk actual return on plan assets adalah kenaikan nilai aset dana pensiun dari bunga, dividen, serta keuntungan atau kerugian yang direalisasi dan juga yang belum direalisasi. Untuk actual return ini memiliki rumus perhitungan yaitu actual return sama dengan ending plan assets dikurangi dengan beginning plan assets yang kemudian nanti di hasilnya dikurangi lagi dengan contributions yang dikurangi dengan benefits paid. Nah, di dalam slide ini terdapat contoh dari Hasbro SA yang memiliki plan assets awal sebesar 4.200.000, kemudian kontribusi sebesar 300.000, pembayaran manfaat sebesar 250.000. Yang nantinya setelah dihitung menggunakan rumus itu akan menghasilkan actual returns sebesar 210.000, sedangkan plan assets akhirnya adalah 4.460.000. Selanjutnya di slide ini merupakan pension worksheet. Jadi pension worksheet ini tuh digunakan untuk mencatat transaksi terkait program pensiun dan bukan sebagai catatan akuntansi yang permanen. Dalam kolom worksheet terdapat dua, yaitu general journal entries yang digunakan untuk mencatat beban pensiun, kas, dan juga aset atau liabilitas pensiun. Kemudian ada juga memo record yang digunakan untuk menampilkan saldo defined benefit obligation atau DBO dan juga plan assets. Nah, hubungan saldonya adalah jika DBO ini lebih besar daripada plan assets, maka termasuk ke pension liability. Dan jika DBO itu kurang atau lebih kecil daripada plan assets, maka dia adalah pension asset. Nah, di dalam slide ini juga terdapat contoh dari Zerly AG tahun 2022 yang memiliki DBO awal sebesar 100.000, kemudian ada plan assets awal sebesar 100.000 dan juga service cost sebesar 9.000, lalu untuk interest rate-nya sebesar 10%, kontribusi 8.000 dan manfaat dibayar sebesar 7.000. Nah, untuk jurnal akhir tahunnya, pension expense terdapat pada kolom debit sebesar 9.000, sedangkan untuk cash ada di kolom kredit sebesar 8.000 dan juga untuk pension assets atau liability ada di kolom kredit sebesar 1.000. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi di sini tuh ada funded status. Jadi funded status ini adalah status pendanaan pensiun. Dalam akuntansi pensiun, funded status ini menggambarkan apakah dana yang dimiliki perusahaan di program pensiun ini cukup untuk menutupi kewajiban manfaat pensiun kepada karyawan. Nah, jika hasilnya negatif, artinya perusahaan itu underfunded, yaitu di mana kewajiban pensiun itu lebih besar daripada dana yang tersedia. Sebaliknya, jika hasilnya itu positif, artinya overfunded, di mana perusahaan itu memiliki kelebihan dana dalam program pensiunnya. Nah, di sini sebagai contoh, Zerly ini memiliki kewajiban pensiun atau defined benefit obligation sebesar 112.000 euro, sedangkan aset dana pensiunnya hanya 111.000 euro. Artinya perusahaan itu underfunded sebesar 1.000 euro atau kewajiban lebih besar daripada aset dana pensiun. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah past service cost. Jadi, past service cost ini adalah perubahan nilai kini kewajiban pensiun yang disebabkan oleh perubahan program pensiun. Biasanya bisa berupa pemberian manfaat tambahan secara retroaktif kepada karyawan yang sudah bekerja lama atau pengurangan manfaat karena perubahan kebijakan, bisa disebut dengan curtailment. Nah, contohnya, jika perusahaan itu memutuskan untuk memberi tambahan manfaat pensiun kepada semua karyawan lama, maka nilai kewajiban atau DBO-nya itu meningkat. Kenaikan ini diakui sebagai beban pensiun atau pension expense pada periode saat perubahannya itu terjadi. Baik, selanjutnya adalah entry dan worksheet tahun 2023. Jadi, di tahun 2023, Zerly memutuskan untuk memberikan tambahan manfaat masa lalu kepada karyawannya. Misalnya seperti menambah jumlah uang pensiun untuk jasa kerja di tahun-tahun sebelumnya. Nah, hal ini disebut dengan post service cost atau PSC. Tambahan manfaat ini punya nilai sekarang sebesar 81.600 euro dan langsung diakui sebagai beban pensiun pada tahun itu. Nah, selain itu, data pada tahun 2023 itu ada annual service cost sebesar 9.500, discount rate sebesar 10%,
annual funding atau dana disetor sebesar 20.000 euro, dan benefit dibayarkan sebesar 8.000 euro. Nah, selanjutnya pada lembar kerja pensiun tahun 2023 di sebelah kanan ini, pada baris pertama kerja menunjukkan saldo awal akun aset atau liabilitas pensiun dan akun memo. Jadi pada entry F mencatat pemberian biaya jasa lalu oleh Zarle dengan menambahkan 81.600 euro ke kewajiban manfaat pasti dan ke beban pensiun. Nah, pada entry G mencatat biaya jasa berjalan, entry H mencatat beban bunga untuk periode tersebut. Nah, karena biaya jasa lalu itu terjadi di awal tahun, bunga dihitung berdasarkan saldo kewajiban manfaat pasti per 1 Januari 2023 yang disesuaikan dengan biaya jasa lalu. Oleh karena itu, beban bunganya adalah 19.360 euro yang didapatkan dari 193.600 euro dikalikan 10%. Nah, pada entry I mencatat pendapatan bunga untuk periode tersebut sebesar 11.100 euro yang didapatkan dari 111.000 euro dikalikan 10%. Entry J dan K serupa dengan entry yang sesuai pada tahun 2023. Nah, dari hasil perhitungan di worksheet ini, total beban pensiun adalah 99.360 euro. Nah, untuk jurnal pada akhir tahun 2023, itu Zarle membayar kontribusi dana pensiun sebesar 20.000 euro, tetapi beban yang harus diakui jauh lebih besar, yaitu 99.360 euro. Oleh karena itu, selisih sebesar 79.360 euro itu menunjukkan tambahan kewajiban pensiun yang belum didanai. Untuk jurnalnya adalah pension expense pada cash dan pension asset atau liability. Nah, untuk rekonsiliasi akhir tahun 2023 itu ada defined benefit obligation sebesar 214.460, plan asset atau fair value sebesar 134.100 euro, dan selisihnya atau liabilitasnya sebesar 80.360 euro. Nah, di sini artinya Zarle ini masih underfunded sebesar 80.360 euro yang dicatat sebagai pension liability di neraca 2023. Saya akan menjelaskan pengukuran kembali yang saat ini menjadi perhatian penting bagi perusahaan yang memiliki program pensiun manfaat pasti. Pengukuran kembali ini terjadi karena adanya perubahan tak terduga seperti kenaikan atau penurunan besar nilai wajar aset program pensiun serta perubahan asumsi aktuaria yang mempengaruhi besarnya kewajiban manfaat pasti. IASB menetapkan bahwasanya perubahan tersebut sebaiknya diakui dalam Other Comprehensive Income atau OCI karena sifatnya yang tidak berulang dan tidak dapat diprediksi, seperti biaya jasa atau bunga bersih. Nah, di sini pengukuran kembali terdiri atas dua jenis utama, yaitu asset gain and losses and liability gains and losses. Asset gains terjadi ketika hasil aktual atas aset program lebih besar dari pendapatan bunga yang diharapkan, sedangkan asset losses terjadi jika hasil aktual itu lebih rendah. Sebaliknya, liability gains and losses timbul akibat perubahan dalam asumsi aktuaria seperti tingkat mortalitas, usia pensiun, dan tingkat diskonto. Perubahan ini menyebabkan nilai kewajiban manfaat pasti meningkat atau menurun. Selanjutnya, dalam ilustrasi Zarle Company tahun 2024 mencatat biaya jasa tahunan 13.000, tingkat diskonto 10%, pengembalian aktual aset 12.000, kontribusi dana 24.000, dan adanya pembayaran manfaat kepada pensiunan 10.500. Berdasarkan perhitungan aktuaria, kewajiban manfaat pasti akhir tahun itu sebesar 265.000. Nah, terus dari worksheet diperoleh bahwa beban bunga sebesar 21.446 dan penyesuaian aktuaria sebesar 26.594, sehingga diperoleh total DBO akhir tahun menjadi 265.000. Nah, pada akhir tahun 2024, Zarle memiliki pensiun aset atau liability sebesar 105.400
Nilai ini merupakan selisih antara aset program pensiun dan kewajiban manfaat pasti. Untuk tahun 2025, terjadi aktivitas berupa beban pensiun sebesar 17.450, kontribusi tambahan 32.000, keuntungan aset 13.150, serta penurunan kewajiban pensiun itu sebesar 27.700. Hal ini menghasilkan saldo akhir 2025 sebesar 77.700 untuk akun pensiun aset atau liability dan 14.854 untuk akun accumulated other comprehensive income atau OC. Secara keseluruhan, ilustrasi ini tuh menunjukkan bahwasannya bagaimana setiap perubahan asumsi, hasil aset, dan pembayaran manfaat itu dapat mempengaruhi laporan keuangan, khususnya melalui akun pensiun expense, other comprehensive income atau OC, dan pensiun aset atau liability. Pendekatan ini membantu perusahaan untuk menyajikan dampak keuangan program pensiun secara lebih transparan dan terukur. Di sini saya akan menjelaskan tentang reporting pension plans in financial statement atau pelaporan program pensiun dalam laporan keuangan. Bagian ini membahas bagaimana perusahaan menyajikan informasi terkait program pensiun baik di laporan keuangan utama maupun di catatan atas laporan keuangan. Pertama, kita bahas dulu bagian utama yaitu pelaporan dalam laporan keuangan. Di sini ada beberapa komponen penting yang perlu diketahui. Beban pensiun terdiri dari dua komponen utama yaitu service cost dan net interest. Kedua komponen ini akan mempengaruhi laba bersih perusahaan. Perusahaan bisa melaporkan beban pensiun dengan dua cara. Yang pertama, seluruh beban ditampilkan sebagai satu total di laporan laba rugi komprehensif, atau cara kedua, service cost dimasukkan ke pendapatan operasi, sedangkan net interest dilaporkan di bagian pembiayaan. Berikutnya adalah bagian remeasurements, yaitu keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai aset dan kewajiban pensiun. Nah, perubahan ini tidak mempengaruhi laba bersih, tetapi dicatat di bagian Other Comprehensive Income atau OCI. Contohnya, perusahaan OB pada tahun 2022 memiliki data sebagai berikut. Net income sebesar 100.000 euro, liability loss sebesar 60.000 euro, dan asset loss sebesar 15.000 euro. Maka total Other Comprehensive Income comprehensive loss-nya adalah 75.000 euro. Jadi, comprehensive income-nya menjadi 25.000 euro. Artinya, meskipun perusahaan mencatat laba bersih, kerugian aktuaria dari program pensiun bisa menurunkan total pendapatan komprehensifnya. Untuk menyajikan Other Comprehensive Income atau OCI, ada dua format yang bisa digunakan. Pertama, two statement approach, yaitu laporan laba rugi dan laporan komprehensif dibuat terpisah. Kedua, one statement approach, di mana keduanya digabungkan dalam satu laporan saja. Tapi dalam dua-duanya, hasil akhirnya sama, yaitu net income ditambah dengan other comprehensive income untuk mendapatkan comprehensive income. Selanjutnya, semua perubahan OCI setiap periode dikumpulkan dalam bagian ekuitas, yaitu Accumulated Other Comprehensive Income atau AOCI. Misalnya, saldo AOCI awal 40.000 euro dan selama tahun itu ada kerugian OCI sebesar 75.000 euro. Maka AOCI akhirnya menjadi negatif 35.000 euro. Nilai ini ditampilkan di bagian ekuitas bersama dengan modal saham dan laba ditahan. Lalu menurut IASB, perusahaan tidak boleh melakukan reselling, yaitu mengklasifikasi kembali OCI menjadi laba bersih, karena hal itu dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dan bisa menyesatkan. Item OCI memiliki karakteristik yang berbeda dari pendapatan dan beban biasa, jadi tidak seharusnya dimasukkan ke laba rugi. Bagian berikutnya adalah tentang founded status, yaitu kondisi pendanaan program pensiun. Perusahaan wajib melaporkan apakah program pensiunnya overfunded atau underfunded. Overfunded artinya aset pensiun lebih besar dari kewajiban, sedangkan underfunded artinya sebaliknya, kewajiban lebih besar dari aset.
Selisih antara keduanya disebut founded status. Kalau overfounded, nilai yang dilaporkan dibatasi oleh yang disebut aset ceiling, yaitu jumlah maksimum aset yang bisa dikembalikan ke perusahaan dalam bentuk pengurangan kontribusi dan pengembalian dana. Selanjutnya, klasifikasi aset dan liabilitas pensiun. IASB tidak mewajibkan perusahaan memisahkan aset dan liabilitas pensiun menjadi lancar atau tidak lancar. Umumnya, kelebihan aset atas kewajiban diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar karena dana tersebut memang digunakan untuk membayar manfaat jangka panjang. Sementara itu, bagian kewajiban yang akan dibayar dalam 12 bulan ke depan disebut liabilitas lancar, hanya jika tidak dibiayai dari aset program yang ada. Sisanya termasuk liabilitas tidak lancar. Selanjutnya, jika perusahaan memiliki lebih dari satu program pensiun, IASB tidak memperbolehkan untuk menggabungkannya menjadi satu. Pengecualian hanya berlaku jika dua syarat ini terpenuhi. Pertama, perusahaan punya hak hukum untuk memakai surplus dari satu program untuk menutup defisit di program lain. Kedua, perusahaan memang berniat menyelesaikannya secara neto atau bersamaan. Selanjutnya, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Terakhir, ada bagian disclosure atau pengungkapan dalam catatan laporan keuangan. Ini penting supaya pembaca laporan bisa memahami kondisi dan risiko program pensiun perusahaan. Ada 3 hal yang harus diungkapkan. Yang pertama, karakteristik dan risiko dari program manfaat pasti. Kedua, penjelasan serta rekonsiliasi antara angka-angka yang muncul di laporan keuangan. Dan yang terakhir, dampak program terhadap arus kas masa depan, termasuk waktu dan tingkat ketidakpastian pembayaran manfaat. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk memenuhi persyaratan perusahaan pengungkapan yang luas terkait dengan rencana manfaat lihat pada konsep dasar. Konsep dasarnya itu hal ini merupakan kompromi lain antara relevansi dan representasi yang tepat. Pengungkapan digunakan untuk menyeimbangkan tujuan-tujuan ini. Jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan itu perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi dari saldo awal hingga saldo akhir untuk masing-masing hal berikut. Yang pertama, rancangan aset. Yang kedua, kewajiban manfaat pasti. Yang ketiga, status pendanaan rencana. Informasi tentang bagaimana rencana manfaat pasti dapat memengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang pertama, analisis sensitivitas untuk setiap asumsi akurat signifikan, menunjukkan bagaimana kewajiban manfaat pasti akan terpengaruhi oleh perubahan asumsi akurat relevan yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Yang kedua, metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan sensitivitas analisis yang diperlukan oleh dan keterbatasan metode tersebut. Yang ketiga, perubahan dari periode sebelumnya dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam menyimpan analisis sensitivitas dan alasan perubahan tersebut. Keempat, uraian tentang pengaturan pendanaan dan kewajiban pendanaan yang memengaruhi kontribusi di masa mendatang. Yang kelima, kontribusi yang diharapkan terhadap rencana pelaporan tahunan berikutnya periode. Yang keenam, informasi tentang profil jatuh tempo kewajiban manfaat pasti, termasuk informasi tentang distribusi waktu pembayaran manfaat serta analisis jatuh tempo pembayaran manfaat. Yang selanjutnya, manfaat pasca pensiun lainnya. Selain pensiun, perusahaan seringkali menjanjikan jenis tunjangan pasca pensiun lainnya. Tunjangan ini meliputi asuransi jiwa di luar program pensiun, peralatan kesehatan gigi dan mata, layanan hukum dan pajak, dan sebagainya. Karena tunjangan kesehatan merupakan tunjangan pasca pensiun terbesar, kami memberikan gambaran umum tentang perbedaan dengan program pensiun tradisional. Perbedaan pensiun dan manfaat kesehatan pasca pensiun itu yang pertama, banyak rencana pasca pensiun tidak menetapkan batasan manfaat perawatan kesehatan. Seberapapun serius penyakitnya atau beberapa lama berlangsungnya, manfaat
tetap mengalir. Yang kedua, tingkat pemanfaatan manfaat dan biaya layanan kesehatan sulit diprediksi. Meningkatnya usia, harapan tahun, penyakit tidak terduga, serta teknologi dan pengobatan medis baru menyebabkan perubahan dalam pemanfaatan dan biaya layanan kesehatan.